Halo Taurus, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang bersiaplah. Akan ada hadir sosok yang membuat kamu merasa happy ya. Siapakah dia? Sosok itu kita akan coba cek ciri-cirinya, inisialnya ya. Siapa dia? Tapi aku di awal akan buka dulu general kamu seperti apa energinya. Dan ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Confidence ya. Aku ngelihat di sini sepertinya kamu akan mulai percaya akan diri kamu. Kamu mulai menjadi sosok yang begitu hebat. Kamu menjadi sosok yang banyak dikagumi. Nah, jadi dengan energi kamu inilah nantinya banyak orang-orang yang mulai ingin menunjukkan siapa mereka terhadap kamu, sehingga akhirnya ya mereka punya peluang untuk bisa bersama dengan kamu di sini. Ya, baik itu mungkin dia sebagai teman kamu atau sebagai pasangan kamu atau sebagai rekan kerja kamu. Karena aku ngerasakan energi kamu ini begitu sangat menunjukkan value gitu ya. Karismatiknya kamu sehingga membuat orang-orang kayak ada yang kagum, ada yang memuji kamu dan lain sebagainya ya. Oke, nah salah satunya aku ngelihat ada over your love. Kamu juga akan benar-benar menunjukkan ya rasa cinta kamu terhadap mungkin semua orang di sekeliling kamu. Ya, cinta itu kan banyak artinya. Baik itu cinta sama teman, cinta sama pasangan, cinta sama keluarga. Nah, kamu selalu menunjukkan rasa cinta kamu. Dan akhirnya kamu juga menerima cinta tersebut. Ya. Dan kamu juga berhak untuk menemukan cinta yang sebenarnya di sini. Karena mungkin beberapa dari kamu itu pernah mengalami ada trust your intuition ya. Di sini kamu disarankan untuk yakin pada intuisi kamu. Nah, ini menggambarkan bahwasanya di masa lalu kamu itu kayak pernah berada di kondisi yang terluka, terabaikan ya, dalam kondisi yang mungkin dikhianati ataupun yang lainnya. Sehingga akhirnya kamu mencoba untuk menutup diri, kamu mencoba untuk menyendiri. Di sini ada pause ya. Kamu mencoba untuk merenung, atau di sini kamu coba untuk kepada self love-nya kamu. Namun ya, karena kamu yakin bahwasanya setelah kekecewaan itu pasti akan ada satu kebahagiaan. Itu yang kamu pegang. Itu loh ya. Jadi keyakinan kamu itu membuat kamu akhirnya ya menemukan itu kebahagiaan. Walaupun di awal kamu merasa aku butuh sendiri dulu, aku butuh merenung dulu, aku butuh untuk membenahi diri aku. Karena bisa jadi segala sesuatu yang terjadi pada kita itu berasal dari diri kita, bukan dari orang lain. Kenapa aku ketemu dengan orang yang salah? Ya mungkin juga karena diri kamu atau diri kita sendiri yang tidak layak untuk mereka. Karena kamu orang baik, karena kamu orang yang positif, karena kamu orang yang benar-benar ya layak untuk bahagia, bertemu dengan orang yang tepat, ya akhirnya ya kamu ditemukan dengan orang yang salah dan akhirnya kamu kecewa begitu. Nah, jadi kalau kita positifnya ya seperti itu, harus berpikir ya, itu juga gambaran bahwasanya kita selalu berprasangka baik kepada Tuhan semesta alam. Sehingga apa? Nah, kamu punya kesempatan untuk bertemu dan dengan orang-orang yang mungkin layak untuk kamu ya. Kamu akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin pantas buat kamu.
Jadi di setiap kesedihan, di setiap kekecewaan yang kita rasakan, yakinkan diri kamu bahwasanya kamu akan menemukan kebahagiaan, maka kebahagiaan itu akan segera kamu dapatkan. Nah, ini ada dance. Nah, ini gambaran ya suatu kebahagiaan. Kamu sedang bernari gitu ya, berdansa bersama pasangan. Nah, ini adalah gambaran kebahagiaan, gambaran bahwasanya ya aku berhasil menemukan gitu loh ya. Jadi kita coba lihat ya, siapa dia sebenarnya. Seseorang yang mungkin akan menjadi seseorang yang terhebat untuk kamu ya. Mungkin dia akan bisa membahagiakan kamu. Kita coba cek siapa dia. Fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Ya, ada 4 kartu. Ada Nine of Wands. Kalau dikatakan seseorang ini ya dia orang yang selalu menuntun ya. Orang yang selalu menuntun kamu, orang yang mungkin selalu ada buat kamu. Dia bisa sebagai teman, bisa sebagai pasangan, sebagai orang yang kamu cintai, sebagai orang tua bagi kamu ya. Intinya dia ini orang yang bijaksana. Karena dia selalu seperti menuntun kamu. Apapun yang kamu tidak ketahui, dia bisa memberitahu kamu, menjelaskan kepada kamu. Itu gambaran seseorang ini. Jadi apapun yang kamu butuhkan tentang seseorang tersebut, maka kamu akan menemukan orang tersebut. Mungkin di mana kamu ini orang yang memang kekanak-kanakan, atau kamu belum dewasa, dan di situ kamu seperti butuh tuntunan lah, butuh support atau butuh yang mengayomi. Apalagi mungkin kamu yang jauh dari orang tua, atau mungkin kamu sudah kehilangan orang tua sejak dari kecil, sehingga akhirnya kamu butuh sosok yang benar-benar kayak bisa mengayomi gitu loh, menuntun kamu, yang dewasa dari kamu. Nah, itu akhirnya kamu bisa miliki ya. Oke. Nah, ini juga ada Page of Pentacles. Dan aku ngelihat juga seseorang ini juga akan selalu memberikan ya apapun yang kamu butuhkan di sini. Jadi sosok ini akan menjadi sosok yang terhebat untuk kamu. Dia akan selalu ada buat kamu. Ya, maka yakinlah, karena memang walaupun ini seperti dongeng gitu ya. Dongeng sebelum tidur, ataupun ya apakah ada memang ya orang seperti ini. Nah, ada. Akan selalu ada. Jika kita benar-benar bisa menjadi orang seperti ini, maka jodoh kita adalah orang seperti itu gitu loh. Karena jodoh itu adalah cerminan kita. Jadi bagi teman-teman yang merasa kayak aku udah menikah Kak tapi berpisah. Nah, coba kita mindset kita. Kenapa kita berpisah? Artinya mungkin dia bukanlah orang yang tepat. Artinya kamu selama ini udah salah memilih. Karena kalau kita hidup dengan orang yang tidak tepat, ya pasti hidup kita tidak akan bahagia. Selalu ada konflik, dan konflik itu tidak pernah habis-habisnya, dan konflik itu tidak pernah selesai, tidak bisa diselesaikan bahkan ya. Nah, itu sebenarnya adalah satu pertanda. Sebenarnya Tuhan sudah menunjukkan kepada kita ya. Mungkin ya, pernah ya mengalami hal tersebut. Aku juga pernah memilih orang yang salah, menilai orang yang salah. Aku anggap mungkin dia baik, ternyata tidak. Aku dikecewakan, aku disakiti, aku dikhianati, ya udah, aku terima gitu loh. Karena ya memang seperti itulah ya keadaannya. Kalau kita orang baik ya pasti ketemunya orang baik juga. Nah, sehingga akhirnya di situ kamu harus bisa menerima semua kenyataan itu. Walaupun kamu disakiti, artinya aku sudah menikah tapi dia mengkhianati aku, dia meninggalkan aku. Ya, kembali kepada diri kita, tentang pikiran kita, mindset kita menilai itu, berprasangka baik kita kepada Tuhan. Bahwasanya kenapa dia meninggalkan kamu, artinya dia bukanlah orang yang tepat, bukanlah orang yang bisa kita andalkan. Nah, jadi kita menemukan orang yang salah. Kalau kita memang ketemu dengan orang yang salah, hidup kita tidak akan tenang, tidak akan ada kebahagiaan, tidak akan merasa nyaman gitu loh. Nah, di sini, di saat kamu merasa yakin kamu akan bertemu dengan orang yang tepat, maka ya itu akan bertemu. Oke, ada Five of Cups. Nah, aku ngerasakan ya, seseorang ini ada juga yang tidak bisa hidup tanpa kamu, galau tanpa kamu. Ya, bisa dikatakan dia ini orang yang pernah terkoneksi dengan kamu. Dia pernah menjalin hubungan dengan kamu, tapi ya lalu dia meninggalkan kamu. Ternyata di saat dia meninggalkan kamu, hidupnya memang tidak baik-baik gitu loh. Penuh dengan kekacauan, membuat dia itu kayak galau, kayak jenuh, kayak bosan. Dia lagi mencari jati dirinya. Ini aku gimana ya?
aku seperti apa ya. Nah, seperti itulah gambaran orang tersebut. Nah, sehingga akhirnya dikatakanlah orang orang yang pernah terkoneksi dengan kamu ini sudah menjadi masa lalu, artinya mantan. Dia seperti ingin mencari kamu, dia ingin mendekat ke kamu di sini. Tapi semua itu kembali kepada kamu, apakah kamu ingin menerima dia atau tidak. Ya. Ada Ten of Wands. Aku ngerasakan di Ten of Wands ini adalah suatu beban ya, beban berat. Ya, mungkin ada tanggung jawab yang berat juga di sini. Jadi ada seseorang yang benar-benar kayak ngerasa hidupnya itu kayak berat banget, atau ini kamu yang kamu rasakan, tapi seseorang akan hadir mungkin untuk meringankan beban kamu, atau dia merasa ya, jika ini seseorang tersebut yang ngerasa aku punya beban berat loh, aku punya tanggung jawab yang berat. Nah, mungkin dia mengatakan kepada kamu, inilah aku, begitu ya. Dan seseorang ini aku ngerasakan ya, dia merasa kalau kamulah ya mungkin yang bisa mengurangi beban hidupnya dia. Ya, atau dia kayak ngerasa punya beban berat di saat dia tidak bersama dengan kamu. Pikirannya kacau, hidupnya mungkin berantakan, dia merasa tidak beruntung ya, dia merasa sial. Jadi sehingga akhirnya dia ingin hadir ke dalam hidup kamu, menjadi yang terbaik buat kamu. Dia pengen menjadi yang terhebat gitu ya. Dia ingin melakukan hal-hal yang benar-benar seperti ingin menebus kesalahan lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, aku ngelihat seseorang ini begitu sangat memikirkan kamu. Apa yang dia pikirkan? Ya tentunya ingin bersama dengan kamu. Dia merasa kesepian tanpa kamu. Dia ngerasa hidupnya itu hampa tanpa kamu. Sehingga akhirnya ya dia mencari kamu lagi. Ya, jadi mungkin ini bisa untuk orang di masa lalu datang ya, hadir ya, memikirkan kamu karena dia kayak ngerasa hidup tanpa kamu itu sesuatu banget ya gitu loh. Sehingga akhirnya dia mencoba untuk mencari kebahagiaan itu dengan mencari kamu, menjalin satu hubungan lagi atau bagaimana. Karena bisa jadi hanya kamu yang terlihat orang yang dewasa bagi dia, orang yang mapan gitu ya. Kita coba lihat dari segi percintaan. Bagaimanakah percintaan kamu sebenarnya? Kita akan coba cek di sini. Apakah yang akan terbaca? Oke. Siapakah dia? Oh, udah 4 ya. Nah, want to date. Seseorang ini ingin bertemu dengan kamu, sangat-sangat ingin bertemu dengan kamu dia. Dia kayak ngerasa ada suatu hal yang dia lihat dari kamu dan dia tidak melihat dari siapapun kecuali hanya kepada kamu. Sehingga akhirnya dia mengambil suatu keputusan ya, bahwasanya mengejar kamu. Jadi dia ingin menjadi orang yang terhebat untuk kamu di sini. Ya, semoga. Nah, di sini dia akan mencoba untuk mengekspresikan cintanya ke kamu. Dia memikirkan kamu dan dia bisa dikatakan ini orang baru ya. Ada juga beberapa dari dia itu orang baru yang sedang memikirkan kamu. Dia mencoba mencari tahu nih tentang kamu. Mungkin dia baru berkenalan di sosial media, atau dia ketahui kamu itu dari sosial media atau dari teman ke teman. Sehingga akhirnya dia mencoba untuk mencari informasi tentang kamu. Ya akhirnya dia dapatkan, mulailah muncul rasa ingin dekat, rasa ingin memiliki dan rasa yang lainnya. Jadi ya di sini mungkin ada seseorang tersebut ya benar-benar kayak tulus ya, tulus banget sama kamu. Dia ingin ketemu dengan kamu, mungkin ini adalah dia orang baru ya. Ini ada healing heart. Nah, jadi seseorang ini juga bisa dikatakan dia lagi sedang merasa hatinya itu kayak sakit, terluka. Ya, ada hati yang terluka di sini. Terluka sama kamu kah, atau terluka oleh karena kelakuan kamu atau kelakuan dia sendiri? Nah, ini yang mungkin yang membuat dia aku harus menyembuhkan diri aku. Atau seseorang itu mungkin terluka oleh seseorang yang lain mungkin selain kamu, tapi kamu yang bisa mencoba untuk memahami dia, mencoba untuk menyembuhkan dia di sini. Akhirnya ya dia menyukai kamu. Di sini dia mulai mencoba untuk ya ini lebih kepada orang masa lalu. Bisa jadi di saat kamu sudah memiliki yang lain, seseorang ini kayak nggak terima nih kalau kamu dengan orang yang lain. Aku pengennya kamu bersama dengan aku. Apalagi di sini dia itu merindukan kamu, missing you. Ada orang yang begitu sangat merindukan kamu, dan ternyata orang ini ya bisa dikatakan ya mungkin dialah mantan ya. Make new memories, dia ingin membuat kenangan kembali, nostalgia. Dia ingat ya semua kenangan-kenangan indah bersama kamu di sini. Ya. Nah, seseorang ini unconditional love. Dia itu punya cita-cita pasrah kepada kamu. Dia sudah mulai
ada cinta yang tulus dalam hatinya dia ya. Kita coba lihat isi hatinya ya, perasaan terdalamnya seperti apa. Bagaimanakah perasaan terdalamnya? Fokus beberapa ke ini teman-temanku. Ya, one, aku sangat menginginkan dan ingin memiliki kamu, itu keinginannya dia. Tapi di sini awalnya memang dia mengalami satu ketakutan. I'm too afraid to talk. Ya, aku juga takut untuk bicara dengan kamu di sini. Mungkin takut untuk mengungkapkan rasanya ke kamu. Jadi banyak hal yang mungkin dia sedang rasakan. I want you. Aku menginginkan kamu, sangat menginginkan kamu di sini. Ya, sangat-sangat menginginkan kamu. Ada I will do anything for you. Aku akan melakukan segala sesuatunya untuk kamu. Jadi ini gambaran dia. Jadi dia itu akan melakukan apapun untuk kamu di sini. Ya. I think we saw see other people. Aku mikirkan ya bahwasanya kita bisa melihat orang lain gitu ya. Ini kenapa? Kenapa disuruh melihat orang lain? Mungkin ada suatu hal yang kamu tidak peka. Dia mencoba untuk ya udah kita lihat nih orang itu seperti itu loh, ada kebahagiaan, atau mungkin kita harus seperti orang itu, bahagia hidupnya. Nah, jadi itu juga salah satu faktor yang mungkin ingin dia tunjukkan kepada kamu, ya. Dan siapa dia? Kita coba cek siapa dia. Oke. Nah, ini jangan sampai ya suami atau istri teman kamu. Ini nggak boleh. Putuskan aja hubungannya ya. Temannya saudara. Ada berondong. Kamu dengan dia mungkin ada perbedaan usia. Teman pasangan kamu. Teman kecil. Oke. Untuk inisial. Ada U. Ada L, ada Q, ada Z, ada U lagi, ada P, ada F. Fanta. Untuk zodiak, ada Leo, ada Pisces, ada Aries, ada Gemini, ada Aries lagi ya. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Baik teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Jika tidak ada urusannya, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.